materi genetika. Halo semuanya, selamat siang. Halo, sudah pada standby kah? Halo, bisa Ya, Kak. di... Iya, yang lainnya mana? Halo. Halo, Kak. Iya, halo, selamat siang. Oke, baik. Kita lanjut saja ya dengan pembahasan soal nomor satu. Nah, di sini soalnya jawabannya itu adalah E. Setuju nggak ya jawabannya E? Kalau yang adik-adik jawabnya apa ya? Yang nomor satu, apakah jawabnya juga E atau yang lain? Nih, Kak. Halo, ya, mana suaranya? Benar, yang E juga. Benar, yang E juga jawabnya. Nah, kalau ada yang jawabnya selain E, kakak kasih tahu nih. Kenapa E jawabannya? Jadi itu artinya atavisme. Nah, jadi untuk mengetahui materi ini, di sini kita melihatnya adalah adanya suatu interaksi alel. Interaksi alel itu berarti alel itu bisa berpasangan pada gen yang lain. Nah, terus kakak mau tanya dulu. Nah, kita harus paham dulu apa itu alel. Ayo. Ada yang tahu alel itu apa? Halo. Apa itu alel? Mana nih suaranya? Halo, mana ini suaranya? Pada ndak jawab atau belum pada join ya? Atau belum pada standby? Halo Belia, adakah Belia? Suaranya mana? Belum jawab juga. Kalau Bella? Halo Bella. Iya, Kak. Iya. Bella, kira-kira alel itu apa ya? Bella masih ingat nggak ya? Ayo. Pasangan gen bukan, Kak? Betul. Pasangan gen atau bisa dikatakan gen yang berpasangan gitu ya, bisa gen yang berpasangan atau pasangan gen. Seperti apakah gen yang berpasangan itu? Dia berada di dalam, nah gen itu kan ada di dalam lokus ya, lokus itu adanya di dalam kromosom. Nah ini adalah kromosom. Kromosom itu ini kenapa harus dua? Nah ini namanya kromosom homolog. Jadi ini disebutnya kromosom homolog. Homolog itu log berarti lokus, berarti berada di dalam kromosom yang lokusnya bersesuaian. Yang mana lokusnya? Lokusnya ini. Lokusnya adalah tempatnya. Jadi kalau kakak bilang gen A itu berpasangan dengan A kecil, berarti dia sealel. Setuju nggak? Halo, setuju nggak bahwa alel A itu sealel dengan A kecil. Bener nggak? Bener, Kak. Bener ya. Ini Bella aja nih yang jawab. Yang lain mana nih? Halo, Jayet ya? Jidan nih panggilannya. Ya. Halo Jidan, suaranya mana? Belum standby ya? Kalau Jarifa atau Aini ya panggilannya. Halo. Belum juga. Sofi? Kalau Sofi Winda, halo. Halo, Kak. Iya, halo Sofi. Kalau Pradinya ya. Halo, Kak. Iya, halo. Ya, Faza. Halo Faza. Faza Firdaus. Nah, belum ada juga. Oke, kita lanjut saja. Jadi gen A sama A besar sama A kecil itu adalah sealel. Karena kalau alel itu ada tiga jenis nih. Yang dimaksud dengan jenis dari alel. Nah, apa aja tiga jenis alel tersebut? Tiga jenis alel itu adalah ada yang alelnya homozigot. Nah, homozigot dominan. Nah, terus ada lagi alel homozigot apa nih? Resesif, ya kan? Dan satu lagi adalah alel yang sifatnya beda atau yang disebut apa nih? Heterozigot, gitu ya. Nah, lalu bedanya kalau dominan dengan resesif. Dominan itu dia itu dapat dituliskan karena sifatnya itu unggul atau menang. Dia dituliskan dengan apa? Huruf apa ayo? Iya, mana suaranya nih? Pakai huruf apa? Kak, kalau dominan pakai huruf apa? Ayo, Sofi, pakai huruf apa nih kalau dominan?
menggunakan Besar. huruf besar Kak atau kapital. Oke. Terus dan ini adalah huruf kecil. Nah, terus kalau yang hetero bagaimana Kak? Berarti sifatnya ini beda. Jadi dapat dituliskan dengan pastinya hurufnya yang berbeda juga. Nah, berarti alel yang kakak tunjukkan ini adalah alel yang sifatnya hetero karena ada huruf A besar dengan A kecil. Nah, ini adalah sifat yang alelnya yang memiliki sifat beda. Nah, udah tahu nih mengenai alel. Lalu, di dalam interaksinya, interaksi alel itu ada dua jenis. Nah, interaksi alel apa? Interaksi alel yang dia berada dalam lokus yang sama, itu disebut interaksi alel atau intra-alelik. Nah, interaksi itu ada dua tadi ya. Yang pertama ada intra-alelik. Nah, ini dia. Terus yang kedua ada interalelik. Nih, pernah dengar nggak nih adik-adik? Ada intra dan juga inter. Halo? Belum? Atau udah pernah Kak cuma lupa? Ya. Mana nih suaranya? Halo, kakak sendiri nih yang ngobrol. Ayo dong. Tadi siapa tadi yang ada suaranya ya? Temenin kakak bersuara nih. Sofi tadi ada ya? Bella Lupa, tadi ya? Kak. Iya. Bella tadi ada suaranya nggak nih Bella? Ada ya? Ada, Kak. Ada. Nah, Bella pernah dengar nggak istilah intra dengan inter? Pernah, Kak, tuh. Tapi Ya? udah lupa. Lupa Kak, tapi pernah. Nah, kalau intra itu gimana? Jadi intraalelik itu adalah interaksi alel pada lokus yang sama. Itu disebutnya intraalelik. Jadi interaksi ya alel. Jadi alel-alel ya pada lokus yang sama. Tadi apa lokus? Berarti itu tempatnya gen. Lokus yang sama. Lalu kalau inter apa Kak? Nah, kalau inter itu adalah interaksi alel yang terjadi pada lokus yang berbeda. Nah, ini juga kelihatan ya untuk beda intraalelik dengan inter. Contohnya, pada lokus yang sama. Nah, contohnya ini adalah yang pertama, kita lihat contohnya ini, yaitu adanya dominan sempurna. Nah, contohnya nih, interaksi alel untuk yang intraalelik ya. Jadi itu ada dominan sempurna. Nah, kalau dominan sempurna ini seperti persilangan ya, contohnya pada hukum Mendel pertama atau hukum monohibrid, itu parentalnya nih, dia merah, disilangkan dengan bunga warna putih. Nah, ini contohnya. Gametnya ini lebih dominan mana ya? Merah atau putih? Dari segi warna. Dominan adalah merah. Ya, merah berarti disimbolkan dengan huruf apa? Huruf kapital. Berarti M besar dengan M kecil. Apa keturunannya atau F1-nya? Adalah M besar, M kecil. Nah, untuk dominan sempurna, karena merah itu dia lebih unggul, maka di sini tulisannya adalah keturunan pertamanya itu semuanya merah. Itu yang disebut dengan dominan sempurna. Bisa? Paham sampai sini adik-adik? Paham, Kak. Terus lalu ada nih contoh yang kedua. Contoh yang kedua dari interaksi masih dari intraalelik itu ada kalau tadi disebut dominan sempurna, ternyata ada juga yang dominan tidak sempurna. Ya. Jadi dominan yang tidak sempurna itu bagaimana? Kayaknya atau sama dengan sifat apa ya? Ayo, kalau dia itu bisa dikatakan sifatnya gen yang akan muncul sama kuat dari kedua induknya, atau yang disebut apa? Intermediate. Iya, intermediate. Oke. Nah, seperti contoh di atas, kalau tadi F1-nya itu merah, tetapi kalau untuk intermediate F1-nya itu adalah ayo, kalau gabungan merah dengan putih berarti menjadi apa ya? Ada warna merahnya, putihnya juga muncul menjadi warna baru yaitu merah muda.
merah muda. Gitu ya. Nah, itu berarti di sini masih ada interaksi dalam alel yang lokusnya masih yang sama. Nah, berarti kalau kita lihat optionnya, yang termasuk interaksi alel itu, jadi ini adalah ada dominansi tidak sempurna berarti benar, ya kan katanya kecuali yang salah. Terus kalau kodominan, nah contoh yang ketiga dari si intraalelik itu, dia itu ada kodominan. Kira-kira kodominan itu apa? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Kodominan itu adalah, ayo, gimana? Ekspresi. Jadi kalau kodominan itu adalah menghasilkan fenotip yang berbeda dari kedua induknya. Jadi warnanya masih ada tapi jauh dibanding kedua induknya. Kodominan itu hampir sama dengan intermediate ya, tapi dia ini kakak buat contohnya ini ya. Jadi ini menghasilkan keturunan yang berbeda dari induknya. Jadi bisa dibuat sifatnya ini ya bisa dibilang beda dari kedua induk. Nah, dari kedua induknya, nah di mana maksudnya? Nah, kakak buat contohnya pada warna bulu ayam. Nah, warna bulu ayam itu misalkan dia hitam dengan putih. Warna induknya itu ada hitam, lalu disilangkan dengan putih. Nah, di sini hitam itu terlihat dominan. Berarti dominannya itu adalah misalkan pakai huruf yang kapital ya, R besar dengan R kecil. Sama genotipnya R besar, R kecil, tetapi R kecil ini adalah dia ini menghasilkan warna yang beda. Ini justru menghasilkan warna kalau pernah dengar blue ya, blue Andalusia. Pernah dengar ini? Blue Andalusia. Nah, berarti beda dong dari warna yang tadi induknya hitam dengan putih, justru menghasilkan warna yang beda. Kok beda, Kak? Itulah yang dimaksud dengan penyimpangannya. Ya. Nah, berarti masuk juga kodominan juga termasuk dari si intraalelik. Nah, itu dia. Terus yang keempat, letal. Alel letal maksudnya apa, yo? Ada yang bisa bantu jawabannya? Halo, masih mana nih yang ada suaranya? Apa artinya gen letal? Mana ini suaranya? Sepi banget. Halo. Apa artinya letal? Halo, Aini sudah ada ya? Halo Aini, nggak ada nih? Halo Kak, Iya, Aini pernah dengar nggak istilah gen letal? Apa maksudnya? Ayo, atau alel letal, maksudnya apa Aini? yang menyebabkan kematian bukan? Iya, tapi ada syaratnya. Yang menyebabkan kematian ketika Homozigot ya? iya, betul. Homozigot itu kan ada dua jenis ya. Homozigot apa? Homozigot dominan sama resesif. Resif. Nah, berarti yang gen yang menyebabkan ini. Gen yang menyebabkan apa nih? Kematian. Iya. Wah, ini jelek banget nih nulisnya. Nah, itu dia untuk letal ya. Lalu gen yang menyebabkan kematian tadi. Berarti kalau dia kondisi hidup bagaimana? Berarti letal itu tadi dalam keadaan homozigot. Berarti kalau dia hidupnya dalam kondisi yang bagaimana? Heterozigot ya. Itu dia. Contohnya gimana, Kak? Contoh letal. Jadi, contohnya Kakak buat untuk yang letal ayam, bukan ayam, tapi sapi. Sapi Dexter. Pernah dengar nggak? Sapi Dexter. Nah, jadi tuh sapi Dexter ini dalam keadaan hetero. Berarti sapi Dexter ini kakinya pendek. Nah, disilangkan dengan sama juga sapi Dexter. Berarti kita langsung yang bisa disilangkan berarti dalam keadaan apanya? Yang hetero. Berarti kakak buatnya misalkan D besar, D kecil dengan D besar, D kecil. Apa hasilnya? Kalau D besar dengan D kecil, berarti ini dapat F1-nya berarti ini menjadi
1 D besar, gitu ya. 1 D besar, terus banding 2 D besar, D kecil, kan gitu ya. Nah, terus sama 1 D kecil, D kecil. Maka kalau dikatakan dia ini, Dexter ini adalah letal, dia itu letal resesif. Berarti resesifnya itu mati. Ya, jadi tadi 1 D besar, 2 D besar, D kecil, dan 1 D kecil, D kecilnya. Inilah yang bersifat letal. Karena tadi Dexter sapi yang menyebabkan kematian itu pada Dexter itu adalah letal resesif. Nah, ini juga termasuk ya. Terus alel ganda. Alel ganda masuk nggak ya sebagai interaksi alel? Iya. Alel ganda itu, adik-adik masih ingat nggak? Alel ganda itu seperti apa? Apa maksud dari alel ganda? Bahwa adanya gen yang memiliki alel lebih dari 2 pada lokus tertentu. Apa contohnya? Ayo. Nih, Amalia mungkin bisa jawab nih. Halo Amalia. Apa contoh dari alel ganda? Ayo. Masih ingat nggak? Yang masuk contoh ke alel ganda adalah golongan darah, ya kan? Nih, Bella mau jawab nih. Contohnya gimana tuh? Kalau golongan darah. Nah, kakak contohkan di sini ya tadi. Kalau golongan darah, ada berapa sistem golongan darah kita? Halo? 4, Kak. Ya, 4. Ya, golongan darah apa? Sistem ABO ya. Apa itu berarti? Golongan darah A, B, AB dan O. Nah, kenapa dikatakan dia alel ganda? Untuk golongan darah A, dia punya genotip lebih dari 1. Contohnya, dia punya genotip yang homozigot. Dia juga punya genotip yang apa? Genotip yang hetero. Ya, begitu juga dengan yang B. Yang B-nya juga ada homozigotnya sama yang ada heteronya. Terus kalau yang AB. Kalau yang AB itu juga tapi 1 genotipnya. Kalau yang AB-nya adalah dia AB. Nah, ini berarti IA dengan IB. Terus dia ada yang O. Kalau O-nya itu berarti IO dengan IO. Nah, itu maksudnya alel ganda yang adalah ini. Genotipnya ini dia punya alel lebih dari 1. Ini adalah alel homozigot dengan alel apa? Hetero. Itu yang dimaksud dengan apa adik-adik? Alel ganda. Dan itu termasuk ke dalam interaksi alel untuk khusus intraalelik. Lalu ke atapisme kenapa salah? Karena atapisme itu adalah interaksi alel pada lokus yang berbeda. Contohnya, ya tadi pada atapisme. Adik-adik masih ingat nggak? Ada beberapa interaksi antar gen yang terjadi pada, kalau adik-adik masih ingat, jengger ayam. Masih ingat nggak? Ya kan? Ada berapa jenis? Ada 4 juga ya? Ya, apa tuh? Kalau yang jengger ayam, yang tipe jenis apa tuh? Walnut, ya kan? Terus? Single. Ada tipe jenis rose, gitu kan? Terus ada tipe jenis P atau P ya. Terus ada jenis single atau bilah ya. Nah, itu dia. Jadi hasilnya walnut itu dari mana sih? Persilangannya dari mana? Walnut itu adalah hasil persilangan dari rose dengan P. Nah, kan dia gen rose dengan gen P itu kan lokusnya berbeda. Maksudnya kalau rose itu kan dia R besar, nah dengan P kecil. Kalau P berarti P-nya yang besar. Ini kan lokusnya sangat berbeda ya. Jadi disitulah terlihat adanya interaksi antar gen dalam lokus yang berbeda. Lalu hasilnya sifat yang baru, yaitu walnut. Walnut itu apa? R besar. R besar. Iya, strip P besar. R besar ya. Apa stripnya berarti P besar. P besar. Iya, benar. Ya. Itu ya. Kalau itu R besar, strip P besar maksudnya. Nah, itu dia. Tadi kalau yang single apa ya? Single itu adalah yang sifatnya
tidak atau berbeda juga dari kedua induknya. Berarti ini yang resesi semua, ya kan? R kecil, P kecil, P kecil, ya. Jadi paham ya adik-adik untuk soal nomor 1 bahwa di sini ada interaksi. Interaksi itu interaksi alel ada 2 jenis. Ada intra dan inter. Jadi jangan ngenya, tapi kan dibilangnya Kak inter. Bukan. Jadi interaksi alel itu ada 2 jenis. Jadi yang ditanyakan, mana kira-kira yang tidak sama? Nah, jadi kalau dari kodominan, dominansi tidak sempurna sampai alel ganda, ini adalah jenis interaksi apa adik-adik? Jenis intra alelik, ya kan? Kenapa? Karena berinteraksinya masih lokus yang sama. Lalu kenapa atapismenya juga berbeda? Karena dia berinteraksi di antara lokus yang berbeda, udah gitu antar gen. Contohnya tadi adalah, berarti ini adalah jenis interalelik. Nah, kira-kira apa lagi Kak yang masuk sejenis interalelik? Nah, apa ya? Yang penyimpangan selain atapisme, masih ingat gak? Yang warnanya itu nanti bisa gennya bersifat tersembunyi. Ketika merah disilangkan dengan putih juga nih. Ada bunga, iya. Cryptomeri, iya. Cryptomeri juga masuk ke dalam jenis interalelik. Oke adik-adik, bisa? Bisa diterima? Halo, mana suaranya? Bisa, paham ya? Kenapa satu itu jawabannya E? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kakak bisa lanjut? Kakak bisa next? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Kita next, lanjut soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 2 ini, ada yang sebagian benar, ada juga yang salah. Berarti masih rada-rada lupa ini. Atau kurang paham Kak, ini gimana? Ayo, yang tadi jawabnya benar kira-kira. Coba. Itu kan begini Kak, untuk mencari genetif. Halo, mana suaranya? Gimana caranya? Halo. Aku salah, Kak. Iya, salah. Coba yang benar. Ada yang benar nih. Si Faza salah ya, Faza ya? Ya. Faza salah. Si yang benar itu si Raisa. Halo Raisa, mana si Raisa? Ayo Raisa. Nomor berapa tadi itu? Nomor 2. Jawabannya harusnya D. Ya, ini salah. Raisa itu. Nah, terus kalau si Bella salah nggak Bella? Halo Bella. Bella mana nggak ada Belia yang ada. Bella nggak ikut ya? Nggak keburu ya Bella? Tadi tiba-tiba ke lock out, Kak. Oh gitu. Oke, kita bahas saja yuk untuk mencari genotik. Masih ingat nggak menghitung jumlah dan macam gamet? Ada kan ya rumusnya, yaitu 2 pangkat. Iya, masih ingat tuh. Jumlah dan macam gamet itu bisa dicari ya dengan ketentuan, ada rumusnya, yaitu 2 di pangkat N. Nah, N-nya harus gamet yang bagaimana ini, tapi ada syaratnya. Di mana N-nya itu adalah gamet yang heterozigot. Nah, ya, bedanya gimana? Coba seperti soalnya kita bawakan, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan C kecil, C kecil. Berapakah jumlahnya dan macamnya? Ayo, berarti kita fokus kemana? Fokusnya ke yang hurufnya B, beda atau hetero. Yang mana tuh? Ini 1 dan juga yang ini. Yang ini abaikan. Kan kita mau cari jumlahnya. Berarti ada berapa nih yang bedanya? Ada 2. 2 pangkat 2. Berapa nih? 4. Lalu yang mana Kak jenisnya? Bisa buktiinnya. Nah, kalau yang berbeda, kamu pisahkan. Karena lokusnya itu beda. Berarti A besar, A kecil.
Nah, kan beda ya sifatnya. Begitu juga dengan B besar, dengan B kecil. Nah, ini juga beda. Terus kalau yang C-nya beda enggak? Enggak ya, sama. Berarti buatnya satu aja. Artinya tidak ada cabangnya. Nah, lalu untuk menyatukannya gimana jenisnya? Kamu kadukan kemari. Nah, ini ada satu macam. Terus ke sini lagi ada satu. Nah, berarti terbukti ya. Ada berapa macamnya? Ada 4. Ya, ini dapat dituliskan A besar, B besar, C kecil. A besar, B kecil, C kecil. Terus A kecil, B besar, C kecil dengan A kecil, B kecil, C kecil. Nah, paham ya? Sampai di sini kakak jelasinnya? Bisa untuk mencari jumlah dan macam gamet. Atau kakak buat contoh yang lain. Bagaimana kalau kakak buatnya begini? Berapakah jumlah ya? Nah, ini dan K. Ini ada berapa jumlah gametnya? Ayo. 8, Kak. 8. Dari mana 8? Tadi kan kakak bilang lihatnya yang mana? Lihatnya yang beda. Yang bedanya ada berapa tuh? 1, ya kan? Terus ini tadi diabaikan. Terus 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8. Nah, terus gimana Kak ngebuktiinnya? Tadi apa? Kalau dia berbeda, pisahkan dia genotipnya. Berarti ini beda nih. Berarti dia berada di R besar. Nah, ini terpisah. Kalau S-nya kan tadi sama. Nah, buat 1 tidak ada cabangnya. Lalu P-nya, nah beda. Nah, ini juga kamu pisahkan. Begitu juga dengan siapa? U-nya. Nah, U besar, U kecil. U besar, U kecil. Nah, terus gimana? Pasangkan saja untuk mencari genotipnya. Ini kemari 1. Ini kemari ada 2. Baru ini ke sini. Nah, ini ada 4. Ya kan? Ini ke sininya. Nah, ini juga. Ini kemari. Oke. Terlihat ya atau terbukti ada berapa jenisnya? Ada 8. Paham adik-adik? Bisa? Halo? Paham, Kak. Ya, kalau misalkan Kak menghitung jumlahnya gimana Kak? Maksudnya kalau dia disilangkan, bisa nggak ngitung jumlahnya? Misalkan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dikali A besar, A kecil, B besar, B kecil. Berapa nih jumlahnya? Kalau kayak gini. Ayo. Berapa nih jumlahnya? Bisa nggak Kak pakai 2 pangkat N juga? Bisa. 2 pangkat N. Tadi gimana? Lihat yang bedanya. 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 di sini. 4. Dikali kan? Berarti sama. 2 pangkat 2. Ada berapa? 4. Berarti jumlahnya berapa? Ada berapa nih jumlahnya? Ada 16. Itu ya. Makanya sebabnya kalau persilangan yang dihibrid, itu kan tabelnya ada 16. Setuju? Benar? Benar, Kak. Iya. Oke. Untuk pembahasan soal nomor 2, itu kalau 4 aja, itu jawabannya apa? Kalau D itu berarti apa? D itu adalah tadi? 4 saja. Option iya, 4 saja. Berarti 1 kenapa salah? 8 katanya ya, salah. 8 macam gamet tapi berbeda, ini juga salah. Kurang dari 8, ini juga salah ya. Maka yang paling tepat adalah 4 saja. Untuk soal nomor 2, bisa diterima adik-adik? Atau ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke. Kalau tidak ada, kakak lanjut. Untuk soal nomor 3. Nah, nomor 3 gimana ini? Masih ada juga yang salah. Atau buru-buru nih ngerjainnya. Gimana ini? Nah, di sini ada cerita apa? Gen H epistasis. Nah, berarti ini tadi masuk ke jenis apa tadi ya? Untuk yang kayak pembahasan nomor 1, masuk ke jenis interaksi apa dia? Jenis interaksi alelnya? Halo, apa jenis interaksi alelnya?
Interalelik. Iya, dia masuk ke interalelik. Nah, karena H itu epistasis. Apa epistasis? Ayo. Terhadap K. Epistasis itu sifat yang menutupi. Nah, berarti kalau H ketemu dengan K, si H ini akan menutupi. Maka warnanya jadi lebih unggul. Menjadi warna apa nih? Hitam. Ya. Terus, maka kita lihat dengan persilangan yang diketahui. Katanya apa? Bila gen H epistas terhadap K, bila kulit biji gandum hitam. Nah, hitam disilangkan dengan biji gandum warna kuning. Maka dapat gametnya, tuh kan gametnya sudah ada tuh, berarti H besar, K kecil, K kecil. Dengan, kalau kuning, K kecil, K besar, K besar. Nah, jadi ini dapatlah keturunan pertamanya, ini terhadap ini. Berarti H besar, H kecil, K besar, K kecil. Ini apa sifatnya? Karena dia epistasis, maka ini adalah menghasilkan warna hitam, ya. Terus di sini katanya untuk keturunan F2. Kalau F2 berarti dilanjutkan persilangan dari keturunan pertamanya. Kalau keturunan pertamanya tadi adalah H besar, H kecil, K besar, K kecil dengan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Nah, itu dia. Gimana nih Kak nyarinya? Pakai tabel atau pakai garpu? Ayo, yang seringnya gunain apa nih? Pakai tabel nggak? Yang kotaknya banyak. Betul? Sering pakai itu? Halo. Kalau menggunakannya, seringnya menggunakan pakai apa? Tabel ya? Atau garpu? Tabel. Pernah dengar nggak istilah penggunaan garpu? Pernah? Halo, Amalia, pernah? Iya, pernah ya. Coba, kalau dengan istilah sistem garpu gimana? Agak ribet Kak, soalnya jadi panjang begitu. Tapi langsung ketahuan genotipnya. Nah, kita buat sistem garpu ya. Sistem garpu itu adalah di mana ini yang dipasangkan atau yang disilangkan yang sealelnya dulu, yang sesamanya atau sehomolog. Berarti H besar dengan H besar dulu yang ini. Nah, kalau kita cari genotipnya apa? Boleh kita cari dulu sini. H besar H kecil dengan H besar H kecil. Ini apa genotipnya? Genotipnya itu adalah ini kemari bisa, ini ke sini bisa. Ini kemari dan ke sini. Gitu kan? Maka dapat genotipnya apa kalau H besar? Berarti 1 H besar, betul? Betul ya? Terus 2 H besar H kecil, 1 H kecil. Sampai sini bisa diikutin? Halo. Bisa ya? Bisa. Terus sekarang terhadap yang K-nya, terhadap yang K. Nah, tadi kan sama juga. Kita silangin yang sama sealelnya. K. Nah, ini dia. Terus, sama nggak sih? Tadi K besar, K kecil, sama disilangkan dengan K besar, K kecil. Hasilnya genotipnya juga sama. 1, 2, 1. Benar ya? Nah, di sini bukakan. Di sini buka 3. 1, 2, 1. Di sini juga sama. 1, 2, 1. Di sini juga sama. 1, 2, 1. Nah, kenapa harus ada ini? Supaya ketahuan genotipnya nanti jumlahnya. Nah, ini dia. Yuk, langsung dituliskan. Berarti ini apa? K besar, K besar. K besar, K kecil. K kecil, K kecil. Ya kan? K besar, K besar. K besar, K kecil dengan K kecil, K kecil. Nah, jadi di sini tinggal langsung kita silangkan saja. Tuh. Ayo silangkan, jangan lupa koefisiennya. Ayo, mana suaranya? Ayo, ini siang-siang. Halo, apa pada boci ini, bubuk ciang? Ayo, 1 kali 1. Mana suaranya nih? Ayo, apa nih jadinya? 1 genotip. 1, apa nih? H besar. Iya, ada 1 nih. Tuh, langsung dapat, ya kan? Terus, 1 kali 2. 2
H besar, H besar, K besar, K kecil. Terus yang bawahnya lagi. 1 kali 1. 1, H besar, H besar, K kecil, K kecil. Ayo lanjutkan. 2, H besar, H kecil, K besar, K besar. 4, H besar, H kecil, K besar, K kecil. Nah, ini juga, ya kan? Terus yang kecil ini, yang bawahnya. 1 H kecil, H kecil. Nah, 2 H kecil, H kecil. Oke, 1. Nah, ini disebut apa? Kode-kode ini. Inilah yang disebut merupakan perbandingan apanya? Genotipnya. Betul? Setuju? Setuju ya? Nah, terus kita mau cari fenotipnya apa? Nah, kakak mau tanya dulu nih, apa ya beda fenotip dengan genotip? Halo adik-adik, apa beda fenotip dan genotip? Ayo, mungkin si Praba Pradinya mau jawab. Halo, apa beda fenotip dan genotip? Mana tadi ada suaranya nggak ada lagi? Halo, kakak aja nih yang jawabnya. Nah, berarti kalau genotip, genotip itu kan sifat yang tidak tampak. Nah, sehingga karena dia berada di mana? Di dalam kromosom ya. Sehingga dia dalam kode. Jadi kalau kode-kode ini disebut genotip. Nah, terus kalau fenotip apa? Sifat yang Fisik, tampak. tampak. Iya, sifat yang tampak. Jadi dari berapa jenis nih genotipnya? Ada berapa ini genotipnya? Ayo kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 genotip, itu nanti akan menampilkan berapa fenotipnya. Fenotipnya berapa? Fenotipnya itu hanya hitam, ya kan? Terus apa saja lagi? Kuning. Nah, ini saja fenotipnya. Dan Putih. iya, ini aja nih yang jadi fenotipnya. Nah, terus menentukan hitam. Tadi apa? Soal bilang bahwa hitam epistasis terhadap kuning. Berarti ketika H besar berpasangan dengan K besar, itu hitam yang lebih dominan. Berarti lihatnya dari sini aja. Ini pasti sudah hitam. Dengan ini juga. Setuju? Ya kan? Ya, terus yang ini berarti sampai sini hitam semua dong, Kak. Iya. Nah, ini semuanya hitam. Ada berapa nih jumlahnya? Hitam ini. Nah, kamu tinggal hitung koefisiennya. 1, 2, 1. Berarti ini ada 4. Terus berapa nih? 6, 10. Berapa nih yang hitamnya berarti? Yang hitamnya ada 12. Terus kuning. Kuning baru muncul ketika dia tidak berpasangan dengan H besar. Nah, muncullah dia. Karena di sini H kecil. Nah, kuning itu adalah yang K-nya dominan. Nah, ini adalah kuning. Kuningnya ada berapa? Kuningnya ada 1, 2. Berarti 3. Ya. Terus yang putihnya? Yang Betul. putihnya apa? Ya, ini udah resesif nih, nggak ada lagi sifat yang dominannya yang muncul. Maka tinggal 1 ya. Nah, itu untuk perbandingannya. Berarti untuk kesimpulannya bagaimana? Bagi yang jawabnya salah itu berarti buru-buru apa gimana ya? Nah, berarti jawabannya setuju nggak, D? Setuju ya? Setuju. Kenapa A-nya salah? Di A kok bisa salah ya? Kan tadi kakak bilang hanya epistasis. Berarti kalau aja ada H besar, itu sudah hitam. Kalau ada H kecil, udah hitam nggak? Enggak ya? Ini yang buat tidak hitam. Betul? Ya kan? Itu kuning. Terus, yang mana lagi? Ini juga salah. Ya kan? Ini juga salah. Yang ini juga salah. Betul. Setuju dengan pembahasan kakak? Setuju ya? Oke. Soal nomor 3 itu hanya ada 4 orang yang benar.
4 orang juga yang salah. Oh, berarti hampir setengahnya yang masih bingung ya akan epistasis. Ingat saja, epistasis itu adalah gen yang menutupi ketika dia berpasangan dengan gen dominan yang lain ya. Itu dia. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada, berarti kakak next ya. Kakak lanjut. Soal nomor 4. Nah, nomor 4, ini jawabannya benar nggak A? Kakak cek dulu nih, pada jawab apa nih nomor 4? Yang jawab nomor 4, oke, berarti sudah paham. Hampir banyak yang benar. Tapi tadi, letal itu tadi apa adik-adik? Letal itu tadi adalah gen yang menyebabkan apa? Kematian dalam keadaan homozigot. Nah, penyebab kematian. Tadi masuk jenis interaksi apa dia? Ayo, biar semakin paham. Berarti dalam keadaan homozigot. Gen letal ini, homozigot, masuk ke mana dia jenis interaksinya? Jenis intra atau inter? Interaksinya. Jenis intra alelik ya. Nah, ini termasuk ke dalam jenis ya. Interaksi alel yaitu intraalelik. Nah, kalau yang tadi epistasis kita bahasnya adalah jenis interalelik. Nah, lalu tadi di sini ada gen R. Ini adalah untuk ayam yang berjambul bersifat dominan. Nah, terus misalkan nih Kak, dominan kan bisa 2 Kak. Maksudnya dominan hetero atau dominan homozigot Kak. Nah, lalu ayam berjambul itu ingat yang hidup dia ini bersifat apa tadi Kakak bilang? Yang hidupnya bersifat heterozigot. Iya. Maka kalau dalam persilangan kita langsung berangkatnya dari sifat yang beda ini. Nah, lalu dia bilang letal dalam keadaan homozigot dominan nanti. Dibastarkanlah ayam berjambul. Nah, ini dari soal juga dikasih tahu. Heterozigot sesamanya. Berarti parentalnya ayam yang berjambul dia itu hetero disilangkan sesamanya. Berarti dengan ayam yang berjambul hetero juga. Nah, pakai apa nih genotipnya? Kan di soal ada R. Berarti R besar, R kecil. R besar, iya. R besar dengan R kecil. Dapatlah keturunannya. Ini berarti 1 R besar banding 2 R besar R kecil banding 1 R kecil R kecil. Kan di soal katanya letalnya itu yang dominan, berarti yang ini. Ya kan? Betul ya? Iya. Nah, ini letalnya. Terus yang ini yang hidupnya. Ini kan tadi yang berjambul. Nah, ini dia berarti yang hidup. Nah, dia nanyanya apa? Yang letal. Berapa persen? Berarti berapa dari totalnya? 4. Ya, 4 kali 100. Iya. Maka 25%. Oke. Udah ya? Jadi udah paham kapan dia disebut dengan kondisi letal. Karena di sini juga kalian pada jawabnya ada banyak yang benar. Ya, untuk soal nomor 4, ada yang mau bertanya? Belum ada? Belum ada. Belum ada. Oke, berarti kakak lanjut. Lanjutnya nomor 5, itu jawabannya C. Setuju nggak jawabnya C? Kakak cek dulu. Ya. Aku nggak tahu. Iya, ini nggak tahu juga. Ini banyak yang salah juga nih. Yang benar cuma 2. Ya, wah berarti lebih banyak nih, masih bingung. Nah, ini sama tadi jenis apa? Yang jenis interaleliknya. Kenapa? Nih, faktor apa nih? Kriptomer. Kriptomer itu maksudnya apa? Gen yang bagaimana? Gen iya yang tersembunyi ya. Jika ya
ada gen dominan, dia berpasangan dengan dominan yang lain. Berpasangan dengan dominan yang lain. Nah, maksudnya, dari sini aja udah ketahuan dominan. Makanya tadi alasannya salah. Kakak buat nih. Untuk warna bunga pada jenis Linaria marocana. Warna bunganya itu, kan ada warna merah. Nah, terus ada warna putih. Kenapa bunga ini dia berwarna merah? Karena punya pigmen. Nama pigmen bunganya adalah antosianin. Nah, terus kalau putih berarti non pigmen. Nah, lalu kalau yang tadi dia berwarna merah, dia dikasih simbol gennya itu adalah A besar. Kalau warna putih, dia gennya itu disimbol dengan A kecil. Lalu di dalam selnya ada yang disebut dengan protoplasma. Di dalam sel apa, Kak? Di sel bunganya. Ada protoplasmanya yang bersifat basa ya dan juga asam. Nah, kalau yang protoplasmanya bersifat basa, dia disimbol dengan gen B. Kalau yang asam berarti dia disimbol dengan gen B kecil. Nah, lalu dalam persilangannya kita bisa langsung parental ya. Bunga Linaria marocana kita silangkan merah. Kakak buat dulu nih alurnya itu si cryptomeri bagaimana? Merah dan putih. Nah, ini tadi yang menghasilkan apa tadi? Tadi bisa jawab ya tadi. Warna apa tadi? Kok bisa warna ungu? Ungu ya warnanya ya. Nah, kita buat nih. Merah tadi gimana genotipnya? Merah itu berarti A besar. Berarti A besar dia berada dalam protoplasmanya asam. Berarti B kecil. Ya, kalau putih berarti yang nggak ada warna. Berarti A kecil dalam kondisi basah. Nah, gini dia. Terus, dapatlah keturunan pertamanya, F1-nya. Nah, apa nih? Terjadilah kriptomeri. Apa? Ayo. A besar. Nah, ini berarti A besar, A kecil, B besar, B besar. B kecil. Nah, ini maksud kakak. A besar itu kan yang membawa merah. Setuju? Ya. Ya. Untuk suasana basah ini juga tadi dominan. Tapi ketika dominan yang satu berinteraksi dengan dominan yang lainnya, maka sifat mereka menjadi bagaimana? Tersembunyi. Iya. Maka alasannya ini coba, kenapa salah? Faktor kriptomer hanya tampak. Berarti faktor tersembunyi itu hanya terjadi. Pengaruhnya bila bertemu dengan gen lain. Yaitu, ini tersembunyi nggak kalau dia dalam keadaan yang resesif? Tidak ya? Enggak. Iya, maka ini tadi salah. Kalau benar salah itu apa dulu nih? Benar salah apa ya? C. Iya. Ya kan tadi C. Nah, berarti ini benar, ini salah. Gitu kan? Nah, jadi benar tadi kenapa salah tuh. Terus kita mau cari tahu nih persilangannya. Ayo kita cari berapakah perbandingannya? Masih ingat nggak berapa perbandingannya untuk kriptomeri? Nah, 934. Iya, 934. Mungkin yang lain juga masih belum tahu nih, atau masih lupa lah ya, gimana sih. Nah, berarti F2-nya nih. F2 berarti F1 dengan F1-nya. Berarti ini warna apa nih tadi? Warna ungu. Ya, berarti ungu disilangkan ungu. Nah, buat sistem garpu yang tadi, yang sama dengan cara kakak tadi. Gimana yuk sistem garpunya? Biar bisa. Gimana tadi awalnya sistem garpu itu? Adalah tadi dipasangkan A besar, A kecil, B besar dengan ini. Kan gitu ya. Berarti kita kemana dulu? Ke alel yang A-nya dulu. Kita ke sini, baru kemari. Apa hasil genotipnya? Kalau hetero sama hetero, genotipnya pasti berapa? 1:2 banding 1. Iya, 1:2 banding 1. Berarti masuk nih. 1, 2, 1. Apa nih berarti? A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Nah, terus terhadap apa? Sama, terhadap yang B-nya. Nah, terhadap yang B-nya adalah apa nih? Kita buka lagi 3. B besar.
1, 2, kita buka 3. Ini sama, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Nah, ini B besar, B besar, B besar, B kecil. Nah, 1 B besar, B kecil. Oh, ini kenapa tulis lagi koefisiennya? Ini tadi ya, B besar. Ini tadi B besar, B besar. Ini 2, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Nah, terus langsung saja silangkan, gabungkan aja nih. Jadinya berapa nih? 1, apa genotipnya berarti? Ini jadi 1 A besar, A besar, B besar, B besar, gitu kan? Ya. Nah, jadi tadi kalau ungu apa tadi? Nah, didapatkan ini berarti sudah tahu ya. Nah, ini kalau kita teruskan, berarti kalau ungu itu A besar, strip, B B besar. strip. Bener? Ya. Gitu ya? Itu yang ungu. Berarti berapa nih yang ungunya? Iya, strip itu maksudnya apa, Kak? Ayo. Strip itu bisa A besarnya di sini, bisa kondisi A kecilnya. Berarti yang dilihat adalah genotip yang depannya. Bisa ya maksudnya strip itu? Bisa ya, penentunya adalah A besar dengan B besarnya. Ya, terus ini tadi kalau dikalikan, ini koefisiennya belum selesai, 1 kali 2 berarti 2. Ada A besar, B besar, B kecil. Terus 1 A besar, B kecil, B kecil. Ini 2 A besar, A kecil, gitu kan? 4 A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Terus B 2. besar, B kecil, Kak. Oh iya, B besar, B kecil. A besar, A kecil. Nah, ini 1 A kecil, gitu kan? Ya. 2 A kecil. Nah, 1. Oke. Tadi yang ungu gimana? Kenapa tadi? Gimana maksudnya tadi ungu? Nggak kebenerin. Kalau ungu itu tadi, lihat aja di sini induknya. Nah, kalau ungu itu berarti A-nya besar di depan, ya kan? Strip tadi kakak bilang apa? B-nya di depan. Ini artinya apa? Jadi tidak hanya heteronya aja yang ungu. Berarti bisa juga yang A-nya besar sama juga A kecilnya yang besar, gitu ya. Terus ini B besar dengan B kecil. Nah, berarti yang ungunya mana nih? Kalau kita cari, ini A-nya, ini ungu nggak? Ini ungu Ungu. ya? Oke. Ini ungu nggak? Ungu. Ini apa? Nggak ungu ya? Merah. Ya. Ini ungu. Ini ungu. Ada berapa yang ungunya? 4. Berarti 1 tambah 2, jangan lupa koefisiennya. Itu Oh, 4 9 ya berarti. jumlahnya ya. Tadi Ya. 4 itu genotipnya. Berarti 1 tambah 2, 3, tambah 6, berarti 9. Merahnya. Merahnya mana? Merahnya itu berarti 1 sama yang ini, ya kan? Karena merah itu adalah dia menandakan A besar, tidak berpasangan dengan strip B B kecil. kecil, B Nah, kecil. ini maksudnya. Strip itu bisa A besar, bisa A kecil, gitu ya. Tuh. Berapa dia? Tambahkan koefisiennya. 1 ditambah 2. Berapa? 3. 3. Ya. Terus putihnya. Tadi gimana kalau putih? Kalau putih itu berarti dia nggak ada warna. Berarti A kecil, B besar strip. Atau A kecil, B kecil, B kecil. Iya, ini semua putih. Oh, berarti kalau ini semuanya putih ya, Kak? Iya, karena tadi nggak ada warna. Berarti ini semuanya adalah putih. Nah, berarti berapa? 4. Iya, inilah tadi perbandingan si kriptomeri tadi, 9:3:4. Nah, tapi yang disoal kan tidak minta 9:3:4. Dia mau buktikan, benar nggak perbandingannya kalau persilangannya ungu sama putih itu 1:1. Kita buat saja parentalnya. Ungu disilangkan dengan putih. Ungunya tadi gimana? Kalau yang ungunya berarti yang heteronya A besar A kecil, B besar B kecil. Putihnya A kecil A kecil. Oke, gimana nih garpunya? Garpunya itu gimana? Sama nggak dengan cara kakak 1, 2, 1 itu? Coba kita kesini dulu. Kemari sama kesini. Ya kan? Itu berapa berarti? Kalau kita silangkan pisah.
A besar A kecil dengan A kecil A kecil. Apa ini dapatnya? Genotipnya? Halo. Fenotipnya adalah ke sini dulu. Kemari. Apa berarti? 2 A besar A kecil. Setuju nggak? 2 kali ya. Terus ke sini. Ini kemari. Setuju nggak? Ada berapa? 2 A kecil A kecil. Nah, berarti kita buat di sini. Garpunya 2 A besar A kecil dengan 2 A kecil A kecil. Bisa nggak Kak satu? Bisa. Sederhanainya. Benar? Setuju? Bisa ya diikutin? Halo? Suaranya mana? Nah, terus yang B-nya juga sama. B-nya juga sama. B-nya itu kalau kita buat ada 2. 2 B besar B kecil dengan ini B besar dengan B besar B kecil. Nah, B besar dengan B besar B kecil. Nah, kalau 2 berarti juga sama. Ini kan ada 2, ada 2, ada 2, ada 2. Ini matiin aja. Udah semuanya jadi 1. Nah, berarti kalau ungu tadi apa? Kalau ungu berarti A besar dengan B besar. Berarti ungu itu ada 2. Betul? Ini ungu ya? Betul? Ya. Ya. Kalau A kecilnya berarti ini apa? Putih. Nah, berarti 2:2. Atau sama dengan berapa? 1 dibanding 1. Berarti pernyataannya benar. Iya. Paham ya kenapa bisa jawabannya C? Ya. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, itu gimana Kak? Berarti untuk memahaminya apa? Kita tahu nih, kapan dia menentukan warna merah? Ya, dia gen A. Jika gen A itu dalam suasana asam, berarti B kecil. Kapan dia warna putih? Berarti non-pigmen. Non-pigmen antosianin, berarti A kecil. Gitu. Nah, ketika warna ini bergabung dalam suasana basah, itu menjadi si warna ini tersembunyi, nggak kelihatan warna merahnya. Begitu juga dengan yang putih. Nah, karena sesama yang dominan menjadi menghasilkan warna yang baru. Oke? Bisa. Bisa adik-adik. Bisa diikutin ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kakak lanjut. Next ya. Kita next, lanjut soal nomor 6. Ayo. Nah, ini kamu jawabnya apa? Soal nomor 6. Ayo. Soal nomor 6. Halo. Nomor 6 kamu jawabnya apa? Oh, ini juga banyak yang benar. Benar ya? Setuju ya jawabannya A? Setuju ya? Iya, Kenapa itu milihnya A? Iya. Ini kan penyakit yang itu Kak, penyakit yang menurun. Nah, kira-kira Kakak mau tanya dulu nih, apa aja sih penyakit yang atau penyakit menurun, kelainan pada manusia atau bisa disebut penyakit menurun atau bisa juga merupakan penyakit menurun atau cacat bawaan. Nah, penyakit menurun itu bisa terjadi pada sel tubuh dan juga pada sel gonad atau sel kelamin. Nah, penyakit menurun atau bisa disebut merupakan cacat bawaan. Nah, cacat bawaan itu ada 2 jenis. Ada cacat bawaan pada kromosom tubuh atau yang disebut apa? Ayo. Apa kromosom tubuh? Zen. Iya, autosom. Nah, terus ada cacat bawaan yang pada kromosom seks atau kromosom kelamin. Berarti siapa tuh cacat bawaannya? Namanya apa? Kromosom tubuh. Cacat bawaan pada kromosom kelamin namanya ya, gonosom. Ayo coba masih ingat apa saja yang termasuk penyakit menurun, yang termasuk cacat bawaan autosom? Ayo. Albino.
Adalah yang pertama albino. Ya, apa tuh Kak albino? Jadi tidak adanya kandungan gen apa? Gen warna ya, gen warna kulitnya itu tidak ada. Nah, terus sifatnya bagaimana ini pembawa gennya? Resesif atau dominan nih? Kalau genotipnya, sifatnya itu Resesif. iya, resesif. Nah, berarti dengan simbol karena albino A berarti A kecil, A kecil. Kalau normalnya berarti apa? Normal dominan sama normal hetero. Ya, gitu ya. Itu normalnya. Jadi normalnya itu untuk albino. Nah, normalnya bisa A besar dengan A besar A kecil. Nah, ini normal carrier-nya. Terus selain albino, siapa lagi yang termasuk cacat bawaan pada autosom? Ayo. Halo adik-adik, siapa lagi cacat bawaan? Itu yang berjari pendek. Ingat nggak apa yang berjari pendek? Namanya ayo lanjutkan. Braki. Daktili. Iya, daktili ya. Ini berjari pendek. Nah, terus ada lagi selain yang berjari pendek, yang jumlah jarinya lebih dari 5. Siapa tuh? Polidaktili. Iya, polidaktili. Nah, polidaktili. Nah, ini dia berjarinya lebih ya, lebih dari normal ya. Terus penyakit juga yang terpaut di kromosom tubuh, ada yang disebutnya cacat ini apa? Gangguan mental. Gangguan mental itu kenapa? Karena rusaknya dari sistem saraf. Nah, itu juga ternyata merupakan penyakit menurun yang ada pada si autosom. Terus ada yang penyakit gula atau dia sebut diabetes apa nih? Melitus ya. Bukannya Kak diabetes melitus itu karena gangguan ginjal atau karena gangguan hormon. Iya, tapi secara genetisnya dia itu bisa mencapai 25% secara genetis ya. Berarti 75%-nya dari pola makanan ya. Tapi tetap dia merupakan penyakit menurun ya. Itu adalah dari jenis autosom. Lalu kalau yang gonosomnya, kakak mau tanya, apa aja kalau yang gonosomnya? Halo. Nah, karena yang gonosom itu berarti terhubungan dengan penyakit kelamin, maka disebutnya ini ada yang terpaut di kromosom apa nih? Terpaut di kromosom X, ya kan? Sama terpaut di kromosom apa? Y, ya kan? Terpaut di kromosom X. Apa contohnya? Yang terpaut di kromosom X. Ada yang bisa bantu jawabnya? Warna. Iya, buta warna Kak atau color blind. Apalagi? Hemofilia. Buta warna. Ini sering banget nih Kak buat persilangannya ya. Terus hemofili. Terus apalagi ya? Yang nggak punya gigi. Ompong tuh. Ayo. Namanya anadon. Sial. Iya, anadontia ya. Jadi A itu A tidak dental. Nah, itu kan penyusun apa atau si gigi anadontia. Nah, jadi contoh kayak buta warna. Dia menunjukkan terpaut di kromosom X. Nah, kalau buta warna itu juga bersifat resesif. Resesif. Nah, kalau pada ayah atau pada laki-laki, bagaimana genotipnya untuk penderita buta warna? Ayo, kalau buta warna pada laki-laki berarti pada X-nya. X, ya, kan color blind, maka disebutnya dengan CB. Terus kan dia XY. Nah, di Y-nya tidak ada karena dia terpaut di kromosom X. Nah, kalau perempuan, bagaimana nih? Kalau katanya buta warnanya, perempuan buta warna berarti di kedua kromosomnya. Nah, itu ya.
XCB, XCB. Kenapa? Kromosomnya kan X-nya ada 2. Nah, begitu juga dengan hemofili. Hemofili itu juga sama, bersifat resesif, ya. Terus sama juga dengan anadontia. Terus kalau yang terpaut di kromosom Y, ada yang bisa bantu jawabannya? Terpaut di kromosom Y, apa aja nih? Bisa nggak nih diturunkan ke anak perempuan? Halo, bisa nggak diturunkan ke anak perempuan? Nggak bisa. Nggak bisa, Kak. Kan kromosomnya Y, itu kan punya laki-laki. Ayo, apa nih contohnya? Itu, Kak, yang rambut ada di telinga. Namanya apa? Ayo. Osis. Hiper, ya. Hipertrikosis, ya. Hipertrikosis. Nah, terus yang rambutnya kayak katanya kayak duri landak. Ayo. Jadi rambutnya kayak tajam-tajam gitu tuh. Nah, siapa itu? Itu juga pada laki-laki. Siapa itu? His. Ada yang ingat? His. Apa itu? Histrik gravior. Nah, ini tulisannya udah mulai ngaco. Apa? Histrik. Histrik apa? Gravior. Iya. Terus yang tangannya berselaput. Siapa yang tangan berselaput? Ada namanya Webetus. Iya, Webetus. Nah, itu ya. Berarti ketiga ini, jadi kalau ayahnya penderita, ini sudah pasti diturunkan ke anak laki-laki. Karena ini terpaut di kromosom Y. Nah, berarti yang A-nya benar. Penyakit menurun. Kalau buta warna itu berarti diterpaut di kromosom gonosom. Cacat bawaan pada gonosom. Kencing manis berarti pada autosom. Begitu juga dengan hemofili. Kakak mau tanya nih, kenapa kanker tidak masuk ke cacat bawaan? Penyakit menurun nggak sih kanker itu? Halo. Menurun. Cuman beberapa aja bukan? Beberapa. Logikanya gini, kalau ayah kanker, ntar anaknya kanker juga nggak? Ayo. Enggak. Kalau nggak salah Enggak. kecuali kayak yang payudara yang kayak gitu bukan sih, Kak? Berarti bisa ya. Yang ada Nah, potensi. tapi secara umumnya dia Enggak. tidak termasuk. Iya, hanya sebagian saja. Tapi kalau diambil secara umumnya itu, kanker itu tidak menurun. Karena kanker itu merupakan keadaan sel yang bagaimana ya? Ayo. Pertumbuhannya tidak Sel terkendali. yang Tidak apa sih tidak terkendali. betul. Kakak mau tanya nih, kok bisa pembelahannya tidak terkendali? Ada Apanya mutasi. awalnya itu bagaimana? Betul. Berarti karena ada perubahan atau disebut dengan mutasi. Berarti ini Kak bisa dong pada saat transkripsi, bisa nggak memicunya? Bisa ya? Berarti pada saat pencetakan itu yang dicetak tidak berhenti. Benar nggak? Benar ya? Yang seharusnya itu harus ada proses berhentinya. Apa namanya? Ayo. Ada namanya kan? Proses Terminasi. Iya, menyelesaikan proses pencetakan. Ternyata karena ada perubahan, ini si RNA ini dicetak terus. Nah, membuat selnya itu yang harus. Nah, itu kanker. Buta warna ya, anemia. Anemia ini penyakit menurun nggak? Enggak. Tidak ya? Oke. Tapi kan ada ke anemia menurun namanya. Anemia yang menurun siapa ya? Jenis apa itu? Thalassemia. Thalassemia ya. Nah, tapi ini anemia dari segi apa? Di mana berkurangnya siapa? Menurunnya zat besi. Betul ya? Darah kekurangan zat besi. Maka jumlah eritrosit pun akan bagaimana? Berkurang. Kalau jumlah eritrosit berkurang, hemoglobin juga akan berkurang. Itu ada pengaruhnya, ya kan? Itu dia untuk anemia. Kalau epilepsi, ayo kasih tahu kakak apa ya epilepsi?
Ini gangguan apa ya? Kejang-kejang. Iya, kejang-kejang kok bisa? Karena di sini adanya gangguan pada sistem saraf. Jadi, sistem penghantaran impuls saraf kita itu seperti aliran listrik. Jadi, kalau misalkan ada ceritanya katanya korslet. Nah, jadi arus pendek. Nah, itu yang membuat si impuls itu tidak sinergi. Maka membuat tadi kejang-kejang. Nah, jadi ini gangguan pada saraf. Kok bisa, Kak? Tadi kan dia nggak menurun. Nah, ini bisa karena faktor jatuh. Nah, itu jadi sarafnya itu tidak berfungsi. Nah, bisa. Terus kalau polio itu apa yuk? Penyakit apa? Cacat, nggak bisa Ayo. jalan gitu kan. Apakah dia genetis? Bukan ya? Bukan. Kenapa nih polio? Karena sarafnya terkena Ada bakteri bukan sih? bakteri atau infeksi gitu. virus? Virus ya. Infeksi virus. Makanya ada apa jenisnya? Vaksinasi, ya kan? Pemberian vaksin polio katanya. Nah, jadi si virus ini mengganggu atau merusak saraf. Saraf inilah yang dia rusak menyebabkan kelumpuhan permanen. Maksudnya apa? Kakinya, pertumbuhannya tidak normal, berarti gerak motoriknya bisa pada kaki ataupun tangan. Nah, itu adalah polio ya. Jadi Yang tadi epilepsi keturunan atau enggak jadinya? epilepsi tidak menurun. Oh, Itu karena apa? Satu karena jatuh, ya kan? Berarti iya. kalau jatuh misalkan bagian kepala, ya kan? Tapi Kak pernah baca kayak dia ada yang karena keturunan juga. Nah, sama Atau berarti umumnya. nah, balik berarti bisa kayak apa? Sistem imun berarti ya, gangguan metabolisme Oh, juga. iya. Ya. Iya. Berarti sama kayak apa tadi? Kayak kanker, ya kan? Iya. Ya, sebenarnya secara umumnya dia tidak menurun, tapi Ada beberapa kasus gitu. ya ada beberapa kasus. Nah, diabetes juga begitu, ya Iya, kan? betul. Ya, Iya. ya. Nah, itu dia tadi polio ya, sama tadi epilepsi. Kalau darah tinggi, wah ini kayaknya penyakit akibat yang sering oleh apa yang diderita oleh ibu-ibu ini. Benar ya? Iya. Kalau anaknya nggak belajar langsung darah tinggi. Setuju nggak? Setuju ya? Iya. Kok bisa darah tinggi? Maksudnya darahnya gimana? Darahnya Kak di kepala semua. Gimana maksudnya? Tekanan darahnya. Oke. Tekanan darah. Emang apa tekanan darah kita normal berapa ya? Tekanan 110 per 100 per berapa sih? tekanan normalnya kan ada 120. 120 per nggak tahu dia soalnya Iya, ada 90 ataupun 80. 80. Oh iya betul. Iya. Maksudnya apa sih Kak bacanya ini? 120 per 90 itu gimana? Taunya cuma begitu doang. Gimana nih? 120 ini Sistol. adalah ya, kondisi jantung memompa keluar. Kan gitu ya? Iya. Berarti kalau itu menurun, dikurang dari 120, ya darahnya nggak nyampe ke seluruh tubuh dong. Ya, jadi darah rendah. Setuju? Iya. Ya? Setuju. Ya. Terus kalau dia melebihi dari 120, bahkan sampai 200, wah ini ngaco ya. Hipertensi. Ya, bisa bahkan menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Benar ya? Ya. Iya. Oke. Nah, asam urat. Wah, ini penyakit-penyakit sedang lah ini ya. Kalau asam urat, nyeri otot, sakit kepala. Nah, itu bukan penyakit menurun. Ya, untuk penjelasan soal nomor 6 bisa diterima? Bisa ya? Atau ada yang mau Bisa, bertanya? Tidak ada? Belum ada. Kak, lanjut berarti ya. Next ya. Iya, kita next. Lanjut soal. Nah, nomor 7. Apa jawabannya soal nomor 7? Kalau kakak cek dari hasil kamu nomor 7, ya hampir semuanya benar, tapi masih ada yang salah, 3 orang nih. Nah, ini buru-buru ngerjainnya bagaimana? Yuk. Gimana nih tadi soal albino itu adalah penyakit yang bagaimana? Cacat bawaan sifat apa tadi? Penyakit menurun yang cacat bawaan pada kromosom tubuh atau kromosom kelamin? Pada ya tubuh autosom. Terus tadi ingat sifatnya itu dia dalam kondisi resesif. Jadi dalam persilangan sudah bisa kita tentukan ya. Nah, kalau dalam soal katanya perkawinan suami albino.
berarti ayah itu albino menikah dengan ibu atau wanita itu normal hetero. Nah, berarti kalau normal hetero berarti dia ini dalam keadaan gametnya gimana gametnya ini? Albino berarti A kecil dengan A besar A kecil. Apa ini keturunannya? Nah, ini bisa berarti dapat berapa nih? Bisa langsung dipasangkan kemari ya. Nah, ini ke sini. Berarti apa nih? A besar ada berapa? A besar A kecilnya banding A kecilnya. Ada 2 banding 2. Atau sederhananya 1:1. Kalau dalam persen ada berapa? 50. Iya, 50-50 ya. Nah, itu dia. Ini mudah banget ya. Berarti jawabannya setuju semuanya E. Benar ya? Oke? Ya, kita lanjut soal berikutnya. Atau ada yang mau ditanya untuk soal ini? Tidak ada? Belum ada ya? Kakak next. Soal nomor 8. Nih, kalau nomor 8. Nah, ini juga sama. Kalau tadi yang terpaut di berada cacat bawaan pada autosom. Kalau buta warna, ada di mana nih? Gonosom ya. Cacat bawaan pada bawaan gonosom. Nah, yang terpaut apa tadi? Terpaut di kromosom. Terpaut kromosom apa ini? Kromosom X. Nah, di sini kalau kita buat persilangannya, seorang keturunan katanya kemungkinan keturunan anak laki-laki mengalami buta warna dari pernikahan seorang laki-laki normal. Nah, berarti kita buat parentalnya ada laki-laki normal menikah dengan seorang wanita buta warna. Oke, kita bisa langsung buat gametnya. Ayo, apa gametnya kalau laki-laki normal? Ayo, normal itu berarti X sama Y. Kalau perempuannya X, CB kecil, X, CB kecil. Gitu kan? Nah, ini bisa kita cari tahu dari tabelnya bisa. Kita masukkan kemari. Nah, ini untuk si genotip ayah. Terus yang ini ibu. Berarti ini X, Y. Terus kalau yang ini adalah X, CB kecil, X, CB kecil. Ayo, apa hasilnya? Benar nggak? Berapa persen anak laki-lakinya buta warna? X, CB kecil X, X, CB kecil X. Nah, ini apa ya? Kalau X, CB kecil X, ini adalah 100% pada wanita mengalami apa? Ayo. Iya, sifatnya pembawa, ya kan? Kalau laki-lakinya XCBY dengan XCBY. Apa ini berarti? Sifatnya Buta ini warna. berapa persen? 100%. Anaknya laki-laki buta warna. Nah, ingat ya, untuk penyakit yang terpaut di kromosom X ini, sifat ayah, nah ini dia, diturunkan, kan gitu ya, seluruhnya kemana? Diturunkan ke anak perempuan, ya kan? Kan persilangan X sama Y. Lalu kalau sifat ibu ini diturunkan ke mana? Ke anak Laki-laki. iya, laki-laki. Nah, karena ada kasus ibu carrier bisa menurunkan ke anak laki-lakinya berapa persen? Kalau ibu carrier. Ibunya carrier, dia menurunkan 50% ke anak laki-laki. Betul? Betul ya? Apalagi ibunya atau seorang wanita buta warna. Kalau buta warna berarti semua anak laki-lakinya itu
terkena buta warna. Bisa? Bisa ini adik-adik? Bisa, Kak. Bisa ya. Coba kalau katanya nih, seorang wanita yang ayahnya buta warna. Berarti wanita ini sifatnya apa? Seorang wanita yang ayahnya buta warna. Berarti wanita ini akan menjadi sifat apa? Carrier ya? Maksudnya gimana, Kak? Nah, jadi Kakak bikin nih. Ada seorang wanita, ya, seorang wanita. Nah, terus ini ayahnya. Ayahnya itu buta warna. Anggap aja ibunya berarti normal nih. Seorang wanita, ayahnya buta warna. Kalau ibunya normal, ya kan? Bagaimana wanita ini, anaknya ini, bersifat carrier nggak? Coba. Ya, jadi tadi parentalnya berarti ayah, X, C, B, Y. Nah, kalau perempuan ibunya normal, X, C, B besar atau X. Pokoknya kalau dia normal berarti nggak pakai sandi colorblind. Ya, gitu bisa. X, X. Nah, coba ini berarti anak yang bagaimana tadi? Anak perempuannya iya, carrier. Nah, terus menikah lagi nih dengan laki-laki normal. Nah, ini berarti keturunan pertamanya nih. Anak carrier ini menikah dengan laki-laki normal. Berapa persenkah anak laki-lakinya buta warna? 50. Iya, 50. Ya kan? Ini carrier, ini pembawa. Jadi kalau carrier itu kan berarti X, C, B, X. Nah, disilangkan dengan kalau normal. Berarti X, oh ini XY. Nah, gitu kan? Berarti ini ke sini normal, ininya nih. Nah, ya kan? Ini laki-laki yang penderitanya. Gitu. 50%. Kenapa? Kan kalau disilangkan lagi, ini kemari perempuannya normal. Nah, laki-lakinya yang satunya lagi normal. Maka 50%. Berarti intinya gini, jika ibu carrier menurunkan 50% ke anak laki-laki. Setuju? Setuju ya? Jika ibu penderita menurunkan 100% ke anak apa? Sifat X-nya. Ke anak Laki-laki. ya, gitu dia. Itu untuk penjelasan soal nomor 8. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Belum ada ya? Belum, Ayo. Kak. Ya, oke. Kakak lanjut ya berarti. Kita lanjut, next. Soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 jawabannya apa nih? C. Ya. Jawabannya dia apa, C? Nomor 9. Wah, ini semua benar. Mudah banget ya. Apa dong berarti? Setuju ya jawabannya C? Kenapa? Nah, kan kalau golongan darah A, tadi punya genotip apa? Parentalnya itu. Kalau IA. golongan darah A, menikah katanya dengan AB. Nah, ternyata gametnya itu, tadi kan dia masuk ke alel ganda, ya. Dia punya 2 jenis genotip, IA dengan IO. Iya. Baru ini IA dengan B. Nah, coba kalau yang ke genotipnya dengan yang homozigot, berarti ke sini. Anaknya apa nih? Keturunannya berarti A dan AB. Ya, AB. Ya. Kalau menggunakan yang hetero induknya, berarti anaknya A dan B. B. Iya. Iya. Berarti O nggak bakalan ada. Kecuali anaknya tertukar sama anak tetangga. Gitu ya? Oke. Berarti jawabannya C itu benar. Ya. Kakak lanjut karena semuanya ini benar. Kakak lihat ya soal nomor 9. Terus soal nomor 10. Kalau nomor 10-nya, setuju nggak jawabannya D? Nomor 10 masih ada yang salah. Apa kira-kira lupa apa gimana nih? Ayo. Nomor 10 gimana nih? Sel somatik
Apa ini sel somatik? Sel somatik apa yuk? Sel Sel somatik. tubuh. Iya, sel tubuh ya. Sel tubuh itu kalau dari sifat kromosomnya, dia masih bersifat adalah 2N. 2N. Dip, Diploid. diploid. Ya. Nah, sel tubuh ini kan tadi dalam sel ada kromosom. Nah, terus nanti kan ada 2 jenis ya. Untuk kromosom tubuhnya disebut apa ya? Autosomnya ya. Nah, terus sama ada kromosom apa? Kromosom kelaminnya ya, atau yang disebut dengan gonosom. Ada formulanya, penulisannya untuk pada laki-laki dan perempuan dari total jumlah kromosom kita. Berapa jumlah kromosom manusia? Ayo. Jumlah kromosom manusia 46 Kak. Atau sama itu dengan 23 pasang tapi. Oke. Nah, dari 46 ini kita bisa tulis kromosom tubuhnya bagaimana untuk laki-laki dan juga perempuannya. Begitu juga dengan kromosom kelaminnya. Ayo, gimana nih? Kalau kromosom tubuhnya kita ambil dari 46 ini adalah 44, ya kan? Kalau dari sini dia dapat tertulis 44 kromosom tubuhnya ditambah 2 gonosomnya. Setuju nggak? Bisa ya? Nah, kalau yang laki-laki 44 autosomnya ditambah laki-laki apa kromosomnya? XY. Ya. Kalau yang perempuan 44 autosomnya ditambah XXX. Iya. Nah, kan kromosom kelamin itu kan setengahnya ya. Kan tadi ini 2N. Ini sudah jadi N karena mengalami pembelahan apa? Masih ingat pembelahan yang mengurangi jumlah kromosom itu pembelahan apa? Pembelahan yang terjadi secara meiosis. Ya, nah berarti setengahnya nih. Berarti bagi 2 nih. Berapa? Kalau setengahnya dapatlah. Ya, bagi 2 nih berarti 22 autosom ditambah X atau Y. Nah, kalau perempuan 22 autosom ditambah X per X sama. Berarti sel kelaminnya nih. Berarti sel kelamin laki-laki apa ya? Sel sperma ya. Berarti kromosom pada sel sperma ada 2 jenis, X dan Y. Kalau perempuan, sel ovumnya hanya kromosomnya X. Maka penentu jenis kelamin dalam fertilisasi sel apa? Sel sperma. Sperma. Ya, kan sel sperma X, kalau ketemu ovum X, anaknya perempuan, kan XX, ya. Kalau sel sperma Y ketemu dengan sel ovum X, itu berarti anaknya laki-laki. Oke, paham ya? Maka tadi yang D setuju. Kenapa yang E-nya salah? A-nya kok yang E? Option E-nya kok salah sih? Ayo. Itu harusnya gonosom. Tapi sepasang kromosomnya ini benar. Iya enggak? Iya. Tapi yang buat salah ini salah ya. Iya. 22 autosom. Ini kan berarti Iya. masih sedikit Kak. Harusnya 22 pasang. Bisa nggak? 22 pasang. Bisa ya? 22 pasang itu kan sama ini kalau begini. Berarti kalau ini 22 pasang berarti AA. Betul nggak? Bisa ya? Oh iya betul. Iya. Ya, XY bisa. Ini 22 pasang. Nah, ini kan 44 juga plus XX. Nah, ininya yang salah. Oke. Kalau yang C, yang C-nya Salah angkanya. banget. Iya, kok Terus 20 auto. aja. Iya, pasang kromosomnya itu salah. Terus 22 pasang autosom dan 1 kromosom. Ah, ini salah nih, 1, ya kan? Terus ini 44-nya udah benar. Yang bikin salah apa? 1 kromosom X-nya. Iya, kan mintanya sel somatik. Oke. Bisa ya? Untuk soal nomor 10, jawabannya adalah D. Setuju? 10 itu
pada banyak yang benar juga. Iya. Oke, ada yang mau ditanya? Adik-adik? Belum, Tidak Kak. ada? Belum ya? Oke, berarti kakak bisa lanjut? Kakak Kak. next ya? Oke, kita lanjut soal nomor 11. Nah, ini nomor 11-nya. Coba dari penjelasan yang kakak jelasin tadi. Gimana kira-kira? Setuju nggak? A. Jawabnya pada jawab A nggak nih? Nomor 11 pada jawab A. Oh, hanya 4 orang yang benar, 4 orang juga yang salah. Masih pada bingung nih ceritanya. Ayo. Seorang laki-laki berpenglihatan normal menikah dengan seorang wanita buta warna. Cerita kita tadi ya, yang terpaut kromosom X. Maka semua anak laki-lakinya buta warna. Betul ya tadi persilangan kita? Betul. Iya, Betul. betul. Benar. Kalau ibunya buta warna ke anak laki-lakinya. 100% Betul. buta warna. Kalau A itu apa sih A itu? Pasangannya? Kalau A itu Benar-benar berhubungan. benar-benar berhubungan. Yang alasannya benar nggak ya? Gen penyebab buta warna terdapat di kromosom X. Betul ya? Dan Iya. bersifat resesif. Benar ya? Betul. Iya. Terus berhubungan nggak sih? Berhubungan ya? Berhubungan ya? Karena apa? Karena tadi di kromosom X itu, karena perempuan lebih banyak X-nya, jadi nurunin kemana? Ke anak laki-laki. Iya. Maka optionnya benar A. Iya. Oke. Untuk penjelasan nomor 11 itu bisa dipahami? Bisa? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Untuk kita lanjutkan sebelumnya, kita untuk soal nomor 12, kita istirahat dulu, ada spare waktunya 15 menit. Oke. Nanti kita lanjut lagi setelah 15 menit ya. Oke, Kak. Oke.